Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya akan memaparkan makalah dari tim kami berjudul Gajah Mada, Wira atau Anti Wira dalam Ingatan Kolektif Masyarakat Bali, Sumba, dan Tamiang. Tim kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama Ibu Sastri Sunarti, saya sendiri Ibu Ninawati Syahrul, dan yang ketiga adalah Ibu Atisa. Mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman dari tim kami. Baik, latar belakang dari penelitian kami ini adalah sebagai berikut. Gajah Mada dalam narasi besar sejarah Indonesia tidak diragukan lagi, merupakan satu atau seorang tokoh pahlawan atau wira yang hidup pada masa kejayaan Majapahit di abad ke-13. Nah, kebesaran Majapahit pada masa lalu tidak dapat dilepaskan dari mitos dan kebesaran Gajah Mada sebagai Mahapati. Kemudian kisah kepahlawanan Gajah Mada ini kemudian dikonstruksi dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia seperti di Bali, Sumbawa, dan Tamiang. Nah, kemudian cerita Majapahit tersebar juga di luar Pulau Jawa. Yang pertama dapat kita lihat di Buton, Sulawesi Tenggara, yaitu mengaitkan si Batara sebagai putra bangsawan Majapahit. Kemudian juga di Bautaga terdapat sebuah desa yang dinamai Majapahit. Bautaga merupakan sebuah nama pelabuhan tua di Buton yang menjadi tempat singgah para pelaut dari dan ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Kemudian nama Majapahit juga digunakan untuk nama tokoh dalam cerita lisan di Pantar, Kabupaten Alor atau NTT. Demikian juga nama Majapahit digunakan sebagai nama kampung tua di wilayah Mehara, di Sabu, di Nusa Tenggara Timur. Nah, kampung Majapahit luar dan kampung Majapahit dalam di Sumbawa juga terdapat nama Majapahit ini, yaitu di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, jejak Majapahit juga mewarnai pembentukan kekuatan politik di Sulawesi Selatan seperti di daerah Bantaeng. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian kami, bagaimana Gajah Mada dikonstruksi dalam ingatan masyarakat di wilayah Bali, Sumbawa, dan Tamiang. Kemudian apakah Gajah Mada menjadi wira atau pahlawan atau antiwira dalam ingatan cerita lisan di ketiga wilayah tersebut. Nah, mengapa demikian? Alasan pemilihan 3 wilayah ini adalah menampilkan kekontrasan dari ketiga wilayah penelitian ini. Artinya, sebagai seorang manusia biasa, mendapat gelar wira bukan berarti tanpa kesalahan. Kemudian, apa kebaruan dari penelitian ini? Belum ada yang membicarakan wira atau antiwira Gajah Mada dari segi tradisi lisan. Biasanya lebih banyak para peneliti itu melihat dari segi arkeologi atau dari segi sejarah. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengonstruksi unsur kebangsaan dalam cerita lisan jejak Majapahit di Bali, Sumbawa, dan Tamiang. Kemudian impaknya sebagai upaya untuk penguatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keanekaragaman. Nah, metode dalam dan teori dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, cerita dikumpulkan melalui wawancara di lapangan, kemudian rekaman audio dan video atau visual, kemudian rekonstruksi, cerita ditransliterasi dan ditranskripsi, kemudian direkonstruksi, kemudian ada imageri David Rubin yang kami gunakan, Gajah Mada sebagai pahlawan atau wira, kemudian Gajah Mada sebagai musuh atau antiwira. Konsep kepahlawanan. Dalam konteks kuno, pahlawan merupakan tokoh yang dihormati melalui legenda kuno suatu bangsa yang sering berjuang untuk penaklukan militer. Kemudian kata pahlawan berasal dari bahasa Yunani atau heroes yang artinya pahlawan atau secara harfiah pelindung atau pembela. Secara etimologis, pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pala yang berarti suatu hasil atau buah dari perbuatan seseorang yang telah berhasil melakukan suatu hal yang berguna bagi orang banyak.
Perbuatan tersebut dinilai sebagai jasa sehingga orang tersebut sangat layak disebut pahlawan. Selain itu, sebagian orang juga memaknai pahlawan berasal dari kata pahala dan wan yang ketika digabung menjadi pahlawan, artinya orang-orang tersebut berjuang menegakkan kebenaran. Adapun definisi pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan merupakan seseorang yang menonjol karena pengorbanan dan keberaniannya dalam membela suatu kebenaran. Kemudian dalam Kamus Webster, pahlawan dapat didefinisikan sebagai orang yang dikagumi karena tindakan yang hebat atau berani. Kemudian ada konsep imagery oleh David Rubin. Rubin mengantarkan teori mengenai memori dalam tradisi lisan dengan mengacu pada Perry dan Lord yang penyebutannya bahwa tradisi lisan dipandang sebagai human behavior, perilaku manusia dan bukan sebagai teks yang private. Meskipun ingatan sangat berperan, selalu dapat dijumpai perubahan dalam tradisi lisan di samping bentuknya yang tetap. Yang selalu tetap sebetulnya adalah formulanya saja. Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa tradisi lisan juga berhubungan dengan kajian psikologi karena menyangkut perilaku manusia yang berkaitan dengan aspek kognitif. Dalam perspektif psikologi dan biologi, perilaku tidak hanya dikaji sebagai sebuah karakter yang berbeda, melainkan juga sebagai sebuah bentuk kenangan yang berseni dalam teknologi masyarakat. Nah, tradisi lisan berperan dalam melakukan pewarisan kenangan tersebut. Pewarisan tradisi lisan itu berkaitan dengan memori dalam perawatannya atau preservasi. Pewarisan tradisi lisan itu berhasil karena disimpan dalam memori seseorang yang diteruskan secara terus-menerus. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah Gajah Mada sebagai wira atau sebagai pahlawan. Dalam cerita lisan masyarakat Bima di Sumbawa, Gajah Mada ini memiliki 3 karakter yang layak menjadikannya sebagai wira. Ketiga karakter itu adalah yang pertama, sedia malewa, orang yang selalu bersiap sedia. Tinggi la roa, berilmu tinggi. Kemudian karomah, membawa kebaikan. Nah, konstruksi Gajah Mada sebagai tokoh wira dalam cerita lisan Bima itu bahkan diformulasikan sebagai bagian sejarah lisan dari UU Kabupaten Bima, yakni sebagai bagian dari silsilah nenek moyang mereka, seperti yang tergambar dalam pohon silsilah berikut. Nah, Bapak Ibu dapat melihat Gajah Mada sebagai wira dalam di Uhu itu di Sumbawa. Nah, dalam bagan yang berikut ini, kemudian ini adalah wawancara dengan Bapak Malik Abdullah. Beliau adalah keturunan dari Ompu Lembu Rofiko. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini ada Lamula. Yang pertama ada Lambani Ompu atau Ompu Lembu Rofiko atau Gajah Mada. Kemudian kedua ada La Hijau. Kemudian ada La Lindu Doro Ombo. Kemudian ada La Laku Doroloa. Kemudian ada La Lindu Ompuasa. Kemudian ada La Lindu Ompu Sanggoni. Kemudian ada Rante Ranggi. Kemudian ada La Kamau Malelo. Kemudian ada Ompu Ami Ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Nah, Gajah Mada bagaimana dengan Gajah Mada sebagai antiwira? Nah, di Bali Gajah Mada digambarkan menyerang Kelungkung. Kemudian Gajah Mada itu menaklukkan kalau di Bali. Kemudian mengkhianati Kebo Iwo, tokoh wira masyarakat Bali. Kemudian kita lihat ke Tamiang. Tamiang ini di Aceh. Gajah Mada menyerang Tamiang, kemudian menghancurkan kerajaan Tamiang, menyandera putri kerajaan Tamiang, dan dibunuh, kemudian dikuburkan menurut masyarakat Tamiang ya di Tamiang tersebut. Kemudian ada beberapa simpulan dalam penelitian ini. Yang pertama Gajah Mada atau La Gajah atau Sadia Malewa atau La Lembo Rofika atau Ngaramada dalam ingatan masyarakat Sumbawa, Bima, Dompu muncul sebagai sosok wira.
Dia tampil dengan ciri-ciri fisik dan karakter yang merefleksikan sebagai seorang wira. Kemudian Gajah Mada dalam ingatan masyarakat Bali dan Tamiang di Aceh tampil sebagai antiwira. Melalui Sumpah Palapanya, Gajah Mada tampil sebagai sosok pemersatu Nusantara dan konsep persatuan Indonesia diadopsi dari konsep persatuan ala Majapahit Bhinneka Tunggal Ika. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.